Sifat koligatif. Sifat koligatif larutan. Ya, maksudnya kan betul. Larutan ini terdiri dari satu larut dan pelarut. Oh. Makanya kita perlu ngebahas konsentrasi. Sifat koligatif itu adalah sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel terlarut. Ada 4. 1, penurunan tekanan uap Sumalu. Delta P. 2, langsung ke rumus-rumus kan, Bu. Di buku ini kan ada rumus, oh. Rumus kena titik didih gitu dong. Penurunan tekanan uap P0 min P. Delta P sama dengan P0 kali XP. P sama dengan P0 kali XP. Rumus-rumus nih. Amun Bu ada tuh berarti langsung penjelasannya kan, oh. Oh, jelasan hijau manggo rumus itu. Nah. Nih, ini Bu. Berarti kayaknya nih tekanan uap tuh apa sih gitu ulunnya? Seperti anu. Tekanan uap itu adalah tekanan yang disebabkan oleh uap. Itu sederhana nih. Penurunan tekanan uap karena kita membandingkan antara pelarut dengan larutan. Biasanya pelarut tuh ketika dia mendidih, tekanan uap nih sama dengan tekanan udara luar. Tekanan uap sama dengan tekanan udara luar, itulah yang disebut dengan mendidih. Mendidih. Biasanya kan yang kita nepukin tuh mendidih itu pada saat air ngerodok. Itu secara visual, tapi secara kimia mendidih itu adalah tekanan uap yang sama dengan tekanan udara luar. Awalnya misalnya kita manasin ya, kan ngoyong kan ya sebelum dipanaskan. Dia ditekan oleh tekanan udara luar. Lama-kelamaan ketika sudah dipanaskan kan terbentuk uap. Semakin banyak uap yang terbentuk, makanya menimbulkan tekanan yang disebut dengan P. Yen pelarut berarti P0. Jika tekanan udara luarnya 1 atmosfer, berarti tekanan uapnya juga harus 1 atmosfer. Banyak mendidih. Makanya ada keadaan mendidih, suhu mendidih di daerah dataran tinggi akan beda dengan daerah dataran rendah. Kan ingat tuh? Di daerah dataran tinggi itu biasanya dia mendidih lebih cepat karena tekanan udara luarnya lebih rendah. Dibandingkan dengan daerah dataran rendah akan lebih lama mendidih karena tekanan udara luarnya lebih tinggi. Makanya tekanan uap yang harus menyamai tekanan udara luar itu kan harus lebih liu. Biasanya yen pelarut tuh tekanan udara luarnya 1 atmosfer, tekanan uapnya 1 atmosfer. Dia akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius lah orang. Berbeda halnya kalau misalnya dia larutan. Larutan berarti ada zat terlarut. Ketika ada zat terlarut, contohnya yang kita ngai mie. Ngai mie kan kita panaskan dulu air. Sampai mendidih, bubuk-bubuk, jangin mie, pasti hilang didihnya. Hilang kejap. Pasti sendok hilang sih. Karena mie itu menutupi uap yang mau menguap.
Makanya orangnya tekanan uap larutannya lebih rendah ketika dia misi saat terlarut. Kenapa begitu? Karena air yang akan menguap itu dihalangi oleh zat terlarut. Biasanya pada suhu yang sama, 100 derajat Celcius tuh, tekanan uap larutan akan lebih rendah. Mungkin dia 0,8. Padahal pelarut tuh tekanannya 1 atmosfer. Makanya disebut penurunan tekanan uap. Menurun dari pelarut ke larutan. Pokoknya penurunan, kenaikan, kita membandingkan antara zat terlarut dengan larutan. Makanya rumusnya tadi nih, delta P sama dengan P0 min P. Yang lebih tinggi dikurangi yang lebih rendah. Terus delta P itu sama dengan P0 dikali XT. Kenapa dikali XT? Karena penurunan tekanan uap itu dipengaruhi oleh zat terlarut. Zat terlarut yang menyebabkan turun tekanan uap nih. Sedangkan bensin yang ada tongos, ini nah, delta P sama dengan P0 dikali XT. Ini P ini nah, tekanan uap larutan, XP. XP. Karena tekanan uap XP. Ini XT, penurunan tekanan uap ini dipengaruhi oleh zat terlarut, sedangkan nih tekanan uap larutan dipengaruhi oleh zat pelarut. Karena zat pelarut yang menguap. Ini menguap dini kan? Ini menguap di larutan tuh adalah zat pelarut nih. Makanya banyak sedikitnya tekanan uap larutan itu dipengaruhi oleh banyak sedikitnya zat pelarut nih. Boleh gitu tekanan rumus ini. Ini timpal bensin. Tahu kan sih penjelasan penurunan tekanan uap? Gitu. Contoh soal coba. Oke, contoh soal. Ini kan cara screenshot ini lah. Ini kan? Oh. Ini apa, Pak? Ini. Nih, coret. Nah, didengen mau print screen. Itu di Oppo mana gitu sih? Kayaknya. Main. Apa? Oh, gitu. Contoh soal. Oh, video yang itu. Ajaran. Hah? Apa nih? Tiba-tiba saya nepukin kamera.
Gurunya nu gaptek. Nu belajar. Tuh. Putih. Nih, soal nomor 9. Boleh. Tepuk. Sebanyak apa tuh? Banyak 46 gram. Ini cara nih simpan di HP nih. Screenshot lah nih. Oh. Nih foto kiriman mau di WA. Oh, nah. Bulan. Bang. Rumus sekian anggone. Nah, jadi deh. Jadi mana aja belajar. Nih, kan diketahui 46 gram gliserol. Saat terlarut nih, berarti gliserol kan? Gliserol. Dicampurkan dengan 27 gram air. Pelarut nih, air. Jika tekanan uap air pada suhu tersebut sama dengan 30 mm Hg, maka penurunan tekanan uap. Saat terlarut nih, Bu, saat pelarut nih bertawang. Jadi yang ditanya adalah penurunan tekanan uap. Kan ada dulu. Delta P sama dengan P0 min P. Delta P sama dengan P0 kali X P. P sama dengan P0 kali XP. Kan itu ada rumus. Jadi takonnya adalah penurunan tekanan uap. Berarti delta P kan. Ane cen kalau 1, 2, apa 3? 1. Sing ada nih di soal. Sing ada P di soal. Nih manggo. XT. Karena di soal kan ada masa terlarut, masa pelarut. P0 dikali XT. P0 kan ada di soal. 30 mm Hg itu. Di soal 30 mm Hg. Baba. Tekanan uap air kan gitu kan nih. Berarti kita kan perlu ngalih XT malu nen. XT rumusnya yang dibahas kita pidan. XT sama dengan NT per T plus NP. Malu alih nen. NT sama dengan GRT per MR. NP sama dengan GRP per MR. Nyen masa terlarut nih? Belum dengan soal. Gliserol. Udah masa nih? 46. 46 berarti 46 per udah MR nih. 92. Air 27 masane per 18. Nah, ini 1/2 kan? Nih 3/2. Sama-sama bagi 9. Pakat bagian ini. XT sama dengan 1/2 per 1/2 tambah 3/2. 1/2 per nih jumlahnya 4/2. 1/2, 2/4, 1/4.
Jadi kali Seperempat. 30 tuh. Oh, ini ya nih. Delta P sama dengan 30 kali Perempat. tuh. Ini malu mak mama nelpon. Nah, Justru kali ada yang foto. coba. Tadi gitu. Kayak di sekolah. Saya nyidang, saya. Yang sekolah negeri nyidang, sekolah swasta sih nyidang. Karena gaji beli gitu. Coba dilema aja nih, San. Bawa. Ini tinggal kalian kan ya nih. Nih. Tujuh 7,5. Mau main megain nomor 1, nomor 2, lu. Ada gigi sembunyian bawaan. Cara kerjaan ini lu nomor 1, nomor 2, lu. 4. 4. Berarti ngon rumusnya tergantung apa nih diketahui ya. Ya. Itu boh, makanya harus saya maca soal nih. Terus jam soal. Aku nak guru kimia sih. Lain jadi bin yang nggak langsung dan jelas. Dia jadi. Ada pilihan nih. Saya ada timbal-timbalnya barang gini melacak. Sing tawang sih. Nah, ada yang malu nih. Mumpung kene tuh kan hidangnya liu melacak. Oh. Ini ada kontak bu muka ini Pak. Coba. Kan apa Bapak kalian nih? Coba mau ganti. Benar rembuk stunting Pak. Rabu. Satu. Bawa. Itu gitu sih jenis-jenis soalnya. Terus memodif ke soalnya. Iya. Yang memodif ke soalnya terus bingung. Ugane ada soal gini. Ngahana nu kene soal teori. Terus Jenny lanjut ke kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih. Delta TB. Yang di buku ini bisa ngon bahasa Indonesia nih delta TD yang ngono titik didih. Tapi apapun nyenan sing masalah.
titik didih tetap kita bandingkan antara pelarut dengan larutan. Kalau misalnya ini tuh, dia kan sudah mendidih pada suhu 100 derajat Celcius kan? Kalau tekanannya 1 atmosfer. Tapi yang emisi larutan, dunia berpatuh 100 derajat Celcius kan konen mendidih kan? Mendidih karena ditahan tuh. Karena ditahan. Yang kayak mie, besut jangin mie itu kan sangat mendidih. Kan bin panasin kan, sangat mendidih. Pemanasan itu akan menyebabkan kenaikan suhu. Makanya titik didih larutan itu akan lebih tinggi, misalnya 103 derajat Celcius. Nambah ya. Makanya ketika kita bandingkan, dibilang kenaikan titik didih. Titik didih larutan lebih besar daripada titik didih pelarut. Makanya orangnya kenaikan titik didih. Itu yang menyebabkan kenaikan titik didih rumusnya adalah TB min TB 0. TB larutan kurang TB. Ini larutan, TB itu larutan, TB 0 itu pelarut. Dan cek rumusnya kan M kali KB. M itu molalitas. KB tetapan. Molalitas kan mau belajar waktu nih. Ini tetapan biasanya sih ada di soal. Tetapan KB-nya. Tetapan titik didih molal kita biasa. Titik didih molal. Molal. Tuh. Tuh kan sih materi nih. Lanjutin malu ke titik buku. Mirip kok nih lihat ini. Tiga. Yang nunggu yang itu. Oh, 3 penurunan titik beku. Delta TF. Ketika kita membekukan suatu pelarut, air gitu misalnya, dia akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Sedangkan kalau kita membekukan es campur atau es krim, suhunya akan lebih dingin. Gara-gara itulah makanya suhu kulkas penyimpanan es di toko-toko itu lebih rendah, lebih dingin. Pasti minus. Yang kita ngai es krim di kulkas, di freezer, di rumah pasti sengidang. Karena memang perlu suhu yang lebih dingin. Kan? Yang ngai es misalnya es campur aja es stok. Hengalan membeku es stok. Oh, semisal gini ya. Ya. Secara teori akan dikatakan bahwa ketika kita membekukan zat yang satu jenis, untuk membeku itu dia melawan gaya, dia mempererat gaya tarik antar molekul. Kalau molekulnya sama, alohan dia bergabung daripada kalau ada zat yang beda. Karena dia harus menyesuaikan dengan gaya tarik antar molekul zat. Makanya ketika larutan, titik bekunya kan lebih rendah. Lebih kecil dari min 0. Wah, min 0. Di bawah 0. Min 3 derajat Celcius gitu misalnya. Makanya dibilang penurunan titik beku. Titik beku pelarut lebih tinggi daripada titik beku larutan. Makanya rumusnya delta TF sama dengan TF0 min yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil. Delta TF sama dengan M kali KF. Atau masih M ini molalitas. KF ini tetapan titik beku molar. Tuh.
ke soal ya nih, Ben. Soal nomor 11 yang hitungan share mau punya tuh. 11. 7,2. gram. Ada kayaknya nih Pak. Ada batas minimal waktu nih. J6H 12. Oh, no. Zat terlarutnya apa? Glukosa. Zat pelarut nih air. Yang ditanya titik beku larutan. KKF 1,86. Tanyakan titik beku larutan. Berarti rumus nih delta TF sama dengan TF0 min TF. TF0 min TF. Terus itu bensik delta TF sama dengan M kali KF. Ane takona kan nih. TF nih takona titik beku larutan. Untuk mendapatkan TF, kita kan harus ngalih delta TF malunen. Untuk nyawab tuh. Sedangkan TF0 kan 0 derajat Celcius. Uli di rumus ane kedua atau kita ngalih. Uli dini kita ngalih delta TF. Ini M tuh. M ini kan molalitas kan. Delta TF sama dengan molalitas kalau dijabarkan GR per MR kali 1000 per P kan gitu. Masa satu larut yang molalitas. Molar malah P. Yang molar malah volume. Masa sat terlarutnya 7,2 gram per 7,2 MR-nya 180 kali 1000 per pelarutnya 100 kali 1,86. Nih 10 kan? 10 aja nih. 7,2 per 18 kali 1,86. 1,86. Jam sium kok. Jam 1 kok. Ya. Ketua TPPKK kan buka loh. Tujuh koma dua kali 0,86 bagi 18. 0,744. 0, Kang. Engkan. Dan belum mau dadang. Nah, abang apa ini dadang ngopi? Abang apa ada? Sing dingin. Bang. Bawa. 0,744. Tapi itu kan marah delta TF. Jadi marah asuhin ke mau. Marah ke rumus nomor 1. Delta TF ini 0,744 sama dengan TF0 air. Titik beku air itu kan 0 derajat Celcius min TF.
Biasanya aloh nih, udah bakal delta TF, TF-nya pasti menyentuh. Kalau pelarutnya air. Kuda bakat TF nih, mundo Udah bakat bakal nih. delta TF nih. Delta TF pasti kita bakatnya positif kan? Dan Jadi yang TF ngalir positif TF itu. ini pasti dari min. Karena Oh, min. ini bertukar tempat tuh. Kan? Oh, TF sama dengan 0 min 0,744 dan ini. Min 0,744 744. 0 min derajat TF. Celcius. Coba TF 0. TF nih. Wow, nggak 0. Pindah ruas. Patuh, titik didih gitu sih. Titik didih jadi titik beku hampir mirip. Caranya jawab soal. Celsius. Be. Yani, yang ada soal cara nomor 13. Itu 13. Suatu larutan urea. Larutan urea larutan ke dalam titik beku. Jadi titik bekunya diketahui. Kenaikan titik didih nih ditanya. Model rumus tuh. Nah, dua-duanya Anggon. Pokoknya yang soal-soal sifat koligatif, satu tawang saat terlarut nih, saat pelarut nih begitu tulis semua rumus sih biasanya. Yanan orang lain rumus anecian kalau dianggo. Tadi mau gabung anggo rumus itu. Tadi. Ini betul cek ini. Penurunan. Ya. Ada, pokoknya di soal tuh kan ada bahasannya, ada titik didih, ada titik beku kan. Dua-duanya kayak rumus nih. Delta TB sama dengan TB min TB 0. Ini yang gitu 0. TB 0. Delta TB sama dengan M kali KB. Ambil ingat-ingat rumus ini. Delta TF sama dengan TF 0 min TF. Delta TF sama dengan M kali KF. Di soal kan diketahui titik beku nih. TF nih sama dengan penurunan titik beku tuh. Kalau lautan urea mempunyai penurunan titik beku berarti delta TF nih 0,372. KF nih 1,86. Sedangkan KB, diberikan titik didih jam 0,52. Yang ditanya adalah delta TB. Ketika dia adalah larutan yang sama, patuh larutannya sama-sama larutan urea, molalitasnya pasti patuh. Kan? Tuh, angon penghubung. Ini kan kita megai delta TF nih. Delta TF nih 0,372 sama dengan M kali KF nih 1,86. Berarti M nih begini kan? 0,372 per 1,8. Saya nggak ngena pendol kan ini gitu Pak. Ya pendol ini saya ngena. Ini bakat molal, dia kan cuma kalkulatornya langsung apa mai? Rumus nih yang kan? Oh, karena molal nih patuh atau konsentrasi nih patuh. Delta TB sama dengan molal nih yang kan? 0,372 per 1,86 kali KB 0,52. Bawa pragat. Jadi langsung ngaliang do gitu. Apa itu? Yang misalnya takona di ini sing delta TB takona ngo. Ini misalnya takona kan sing masalah.
Tukar tempatnya. TB tak konang berarti nih delta TB nih bakado. Delta TB itu apa ke rumus nih? TB Ke min KF. TB 0. Oh. Nih TB 0 kan bertawang. Yang air tuh 100 yang. 100 derajat Celcius. Susah. Tuh, pokoknya yang penting rumus-rumusnya tawang aja laku. Konsep. Empat. 1,204. Gantung apa? Oh, D jawabnya. Tuh. Itu soal-soal. Ini bensek ini tekanan osmosis bensek. Osmotik. Emisi P ya. 4 tekanan osmotik. Ada yang orang osmotik, ada yang orang osmosis. Oh, osmosis. P. Anda benar, Ken? Ane Ken tadi, osmosis tadi, osmotik tadi. Istilahnya kenal kita kan ada osmosis kan? Osmosis itu adalah perpindahan molekul air dari larutan encer ke pekat. Dan misalnya ada dua larutan dipisahkan dengan lapisan semipermeabel. Ane di kiri larutan A lebih encer, B lebih pekat. Tekanan osmotik B lebih besar daripada tekanan osmotik A. Air dari A itu akan banyak berpindah ke B. Tapi dari B ke A ada masih berpindah cuman sedikit. Dua-duanya berarti ngelapi kan? Cuman ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Karena tekanan osmotik itu mencegah osmosis. Mencegah. Tekanan yang menyebabkan osmosis tidak terjadi. Intinya gini, ya misalnya ada pergerakan air yang diencer tuh pasti lebih mudah bergerak airnya daripada ane di pekat. Kal nembus lapisan semipermeabel tuh diencer tuh lebih mudah dia karena tidak terganggu oleh zat terlarut. Makanya rumus NIPI adalah konsentrasi dikali R dikali T. Semakin besar konsentrasi larutan, semakin besar tekanan osmotik. Semakin susah dia mengalami osmosis. Tuh. Makanya semakin banyak zat terlarut itu Pi semakin besar. Teorinya tuh Dogen. Soal-soalnya itu rumusnya. Rumusnya ini kan babesek ada rumus. Pi sama dengan MRT. M nih molaritas, R nih tekanan tetapan gas ideal. T ini suhu mutlak. 0,082. T itu suhu dalam satuan Kelvin. Enggak cara ngubah Celsius ke Kelvin? Dibagi beli Celsius ke Kelvin. Tambah 273. Celsius tambah 273 sama dengan Kelvin. Derajat Celsius. Ini sih Kelvin sih.
Ini kan bahas Fahrenheit. Derajat Kelvin. Tuh. Soalnya nih, Ben. Soal nomor 12. 12. Buku-buku apa Bang Intan Pariwara? Oh, Kewa-kewahan biasaan tuh soalnya. jawabnya bisa gini, klik deh ngetik. Oh, tekan tuh. Susah ada jawaban. 12. Mm-mm. Tekanan osmosis. Dari 500. Gram gula. MR 342 pada suhu 20. Ini suhunya ubah. Saat terlarut nih gula, saat pelarut nih air. Air. Begitu yang ditanya tekanan osmosis. Kan ini rumusnya P sama dengan M kali R kali T. Liquid. M nih molaritasnya dijabarkan kan gini nih. GR per MR. GR terlarut nih 17,1 per MR nih 342 kali 1000 per 500 kali 0,082 kali 300 kan? 27 tambah 273. Oh, 300. Nih 2 kan? Ini bagi 2 17,1 per 171 bagi 2 tuh. 171. Ini ngenahang hali ini kan pusing kan liu misi koma-koma. Oh. Jadi kok kayaknya ini koma nih ke belakang 1 2 nih ke depan 1 2 sama-sama saling meniadakan. Jadi ini 8,2 kali 3. Cuman 2. Oh, kabur ke belakang. Kan koma kan 0,082 nih. Ini 300. Sama-sama saling meniadakan. Nih. Oh nih. 2 nih ke orang. Hah? Aing. Oh, misalnya. Kadang 7 dan 2. Berarti nih 1/10 kan? Kali nih 3 kali 2 6. 3 kali 8 24. Satu angka di belakang koma 2,24,6. Bagi 10 2,6. 2,46. Hmm. 2,46 C. Ini buku apa nih, Mbak? Buku Triton. Oh. Kalau saya ternyata nggak buku kelas lu cuma. Pidan saya mang kita beli kelas lu Pak. Oh. Kelas 1 kelas 2 kan oh. Jadi. Di tekanan osmotik kalau ada istilah hipotonik, isotonik, hipertonik. Hipo tuh tekanannya lebih kecil. Rendah. Lebih rendah. Ini tekanannya sama, isotonik. Hipertonik lebih besar.
Besar. Lebih besar. Biasanya ini yang saya bahas. Larutan gula isotonik dengan larutan asam sulfat gitu misalnya. Berarti bisa kita pastikan bahwa Pi ini betul Pi ini glukosa sama dengan Pi asam sulfat yang isotonis. Yang hiper ya hipo kapah dibahas. Ya, yang isotonik. Bah. Ya ini ringkasan semua ini. Ringkasan Makejang. 1. Semakin banyak zat terlarut, semakin rendah tekanan uap. Yang biasanya takon konsep-konsep tuh, Bang bergambar mesti titik manakah yang tekanan uapnya lebih rendah atau lebih tinggi gitu takon. Kan berarti tinggalin di zat terlarut nih. Ini untuk tekanan uap. 2. Semakin banyak zat terlarut, semakin tinggi titik di D. 3. Semakin banyak, padahal orang semakin banyak. Makin banyak. Makin banyak zat Betul. terlarut, semakin Ikan. Itu dan meja yang tangkap. Anu pernah. Nah, ada yang dadong tuh. Plastik itu ada. Mau pera dong. Kan. Bang. Oke, dong. Tuh. Bu. Engke kena betul. Cikgu. Engke keda. Mendadak apa ke orang tuh? Engke kena. Tegar dong. Anu hijau. Gemai Juma. Mana kan hijau nih? Di kantor Bapak Gemai. Oh. Yang Juma terus lagi nyonyo. Kan ke kantor bapak nih. Nah, lembur. Iya, hilang dong. Mana? Say. Nah, Kan ada itu. tinggalin B. Semakin banyak zat terlarut, semakin rendah titik beku. Nah, itu. 4. Semakin banyak zat terlarut, semakin tinggi tekanan osmotis. Osmosis tadi, osmotik tadi. Ini semakin tekanan semakin tinggi. Kan? Ini di buku benar ada rumus penurunan tekanan uap tuh misi kali I alfa. Tuh onen tuh. Ya nih. Ini kan keseluruhan nih, Bu. Ya, ini marah ke elektrolit itu kan non elektrolit tuh. Larutan kan ada 2, ada larutan elektrolit, ada larutan non elektrolit.
Yang larutan elektrolit dalam air kan dia terurai, terionisasi. Sedangkan non-elektrolit tidak. Jumlah partikel nih berubah. Nih tidak berubah. Tidak berubah atau tetap lah. Contohnya nih, NaCl. Dalam air dia kan reionisasi menjadi Na plus dan Cl min. Ulingnya besik dari 2. Terurai. Sedangkan non-elektrolit tuh sing ada gitu. Gula gitu misalnya, glukosa. Gila. C6H12O6. Dalam air tetap C6H12O6. Tetap gen. Karena perubahan nih, makanya ada faktor Van Hoff. Van Hoff. Oke. Van Hoff. Van Hoff. I rumusnya 1 plus N-1 kali alfa. N itu adalah jumlah ion. Ion elektrolit. Jumlah ion. Alfa itu adalah derajat ionisasi. Tuh. Ya, ini ke rumus nih. Bener dekat apa tuh aja pengertiannya N delta P gitu. patuh, cuman kan saat terlarut lagi nanti berubah. Yang di delta P di XT aja XP berubah. XT sama dengan NT kali I per NT dikali I tambah NP. Rumus nilainya patuh. Tinggal XC ya XP kan. XP ini NP plus NT dikali I. Yang di NP. Yang di delta TB sama dengan M kali KB kali I. Tambahin I. Delta TF atau segitu. Delta TF sama dengan M kali KF kali I. 4 Pi ini N kali R kali T kali I. T yang nambahin E. Gua di tekanan uap Len. Ini tuh sing di rumus awal nambah cuman di XP aja XT. Ini contohnya. Soal nomor 21.
Iya, contoh elektrolit non-elektrolit itu yang sama gitu. Sebanyak 0,02 mol magnesium klorida dilarutkan ke dalam air sampai volume 1 liter. Jika derajat ionisasinya 0,8, maka tekanan osmotik jika diukur pada suhu sekian. Tidak kan harus mutik kan. Tekanan osmotik. Diketahui molnya 0,02 mol. Terus tuh magnesium klorida MgCl2. Volumenya 1 liter. Alpanya 0,8. Suhunya 27. R-nya 0,08. Ditanya pi. Pi sama dengan M kali R kali T kali I kan? M ini biasa tuh GR. Karena mol banget, berarti langsung mol ini. GR per MR itu ganti mol. Mol kali 1000 per volume jadi kali R kali T kali I. R kali T kali I. Mol. Molnya 0,02 kali 1000 per 1000 kan? Karena 1 liter. 1000 mili. 0,08 kali ini tambah 273. 300 kan? 300. I ini bensek sama. Alik I nanti ini. Mungkin kali I. Mg2 plus tambah 2 Cl min. Ben melajah ionisasi tuh. Cara melajah elektrolit non-elektrolit. Oh, pecah tuh, Ben. Nih. N ini sama dengan 3. 1, 2, 3. 3 ion. 2 atom Cl min, 2 ion Cl min, 1 ion Mg2 plus. Kan N ini 3, berarti I sama dengan 1 plus N min 1 kali alfa kan itu kan? 1 plus 3 min 1 kali, ini alfa nih. Alfa nih udah 0,8. 1 plus 3 min 1 kali 0,8. 0,8. 0,8 kali 2, 1,6. 1,6 tambah 1. 2,6. Ya, Bu Mai. 2,6. 0,02 kali ini kan padan nih kan? Coret. 8 kali 3 kali 2,6. 8 kali 3 kali 2,6. Oh, betul. 0,02. 0,02 itu sudah diubah. Ini tadi sih. Nih 0,02. Ini kan 24 kan? 2,6. Ini 24 kan tadi ini kan 12 2 kali 0,24 kali tila kan. Nah, kali susun angkot. Itu mesti rumus kan diagram PT.
Nah, coba rumus-rumus nih. Tekanan uap, titik didih, ini tuh. Oh. Diagram PT atau diagram fase ada. Wujud larutan padat cair gas itu sebenarnya dipengaruhi oleh tekanan dan suhu. Saat dilakukan penelitian, didapatkanlah grafik seperti ini. Ini adalah daerah padat, cair, gas. Pada tekanan tertentu dan suhunya rendah, suatu saat akan berwujud padat. Ketika sedikit demi sedikit suhunya dinaikkan pada tekanan yang sama, akan jadi gas. Makanya ada proses menyublim. A, O, B, C, itulah orang. Uli dipadat ke gas itu jadi menyublim. Menyublim kan? Makanya garis A dan U itu adalah perubahan zat menyublim. Sampai menyublim. Udah ini, Dek. A, U, menyublim. Terus ketika pada suhu yang sama, tekanannya dinaikkan, ane gas tuh banget tekanan, dia jadi cair. Gas ke cair kan? Gas ke cair kan mengembun. Makanya uli di C ke O itu adalah nih, ini adalah daerah perubahan zat dari cair ke gas, menguap, atau mengembun. Terus uli di Cair ke padat. uli di tekanan yang sama benjen itu nanga suhu nih, cair ke padat, membeku dan itu. Makanya uli B ke O itu adalah daerah suatu zat membeku atau mencair. Dua berarti. Dini menyublim, menguap, mengembun, ini membeku, mencair. Tuh. Ane selam ini kan kita bahas, nih, yang hilang. Ya, ini yang misalnya jangan saat terlarut, berarti kan jadi larutan. Ketika diisi saat terlarut, ternyata grafiknya lebih turun. Rendah ya. Kalau di larutan, pada tekanan 1 atmosfer, bilanglah nih 1 atm. Ini kan sudah mendidih. Makanya disebut PB0. Ternyata ketika dia diisi saat terlarut, konden mendidih kan? Nah, itu yang bahas tuh ketika kita jangin ini kan hilang didihannya. Hilang didihannya, makanya disebut penurunan. P0, P, penurunan tekanan uap. Delta P kan? Pangnya mendidih nih hitungnya. Kan ben naikinnya suhu nih. Suhunya dinaikkan supaya mencapai 1 atmosfer. Dan inilah yang disebut dengan titik didih larutan.
TB. Titik di larutan. Dan ini kan membeku. TF 0. Kasal untuk air atau pelarut pasti mesti 0. Karena konen membeku, didinginkan, Ben kan? Yang membeku, maka dia disebut dengan TF. Titik beku larutan. Ini perubahan-perubahan itu. Delta TB, kenaikan titik didih. Ini delta TF, penurunan titik beku. Penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku. Kanan osmotik saya ngilu ini. Tuh. Biasanya soal takona yang manakah nih bisa takon orang yang manakah yang merupakan daerah perubahan zat dari padat ke gas? Ini jawabannya. A, O. Manakah daerah kenaikan titik didih itu misalnya? Ini jawabnya. TB0 ke TB. Manakah daerah penurunan titik beku? Nih jawabannya. TF ke TF0 ke TF. Tuh. Semakin banyak zat terlarut, grafiknya akan semakin turun. Ini kan larutan kan? Ini pelarut. Ini janginnya zat terlarut, larutan. Ya nada ben ditambah lebih banyak zat terlarutnya ben lebih di bawah. Semakin ke bawah, semakin banyak zat terlarut, semakin ke bawah. Tuh. Di buku Intan Pariwara tuh ada kayaknya soal.